Apa jadinya kalau kalian telah nikah muda dan tinggal bersama pasangan kalian di kamar yang kecil? Sudah dipastikan iman kalian akan runtuh dengan setiap godaan skibidi yang ada. Anime ini dibuka dengan gadis bernama Chisato. Dia adalah pekerja kantoran rajin yang terlihat bertanggung jawab. Namun di kantor, tak ada yang menyadari kalau Chisato ternyata merupakan gadis hyper yang suka berskibidi dengan suaminya di rumah bernama Sora, di mana setiap pulang kerja, Sora yang baik hati sering menyiapkan koktail yang menjadi favorit dari istrinya. Apalagi karena Sora adalah mantan bartender yang hebat, membuat Sora bisa menghidangkan hal yang nikmat kepada sang istri. Dan karena hal itu, Chisato bahkan sering menolak tawaran minum dari teman-temannya karena daripada membeli koktail yang mahal di luar, Chisato lebih suka menikmati koktail buatan dari suami tercinta. Dan ketika mendengar hal tersebut dari istrinya, Sora pun menjadi sangat bahagia karena bisa punya istri yang sangat bersyukur seperti Chisato. Tapi sialnya, akibat sering menikmati koktail setelah bekerja, Chisato kadang menjadi lepas kendali dan suka mengganggu pekerjaan Sora dalam membersihkan rumah. Bahkan ketika Sora pengen melihat berita cuaca di hari itu, Chisato yang sedang lepas kendali segera menyuruh Sora untuk memanjakannya. Melihat sang istri yang semakin hyper, Sora yang takut jebol memutuskan untuk membuat ramuan penawar agar bisa menghilangkan rasa mabuk yang Chisato rasakan. Hingga ketika kembali sadar, Chisato yang gak sengaja mendengarkan suara hujan kembali teringat dengan pertemuan pertama kali mereka di masa lalu, di mana setelah pertemuan yang singkat tersebut membuat mereka gak sengaja menjadi pasangan yang sangat bahagia saat ini. Namun di suatu hari, Chisato yang pengen memperbaiki lampu kantor malah gak sengaja terjatuh sampai terluka. Melihat hal itu, temannya yang bernama Yui pun memutuskan untuk memanggil Sora dan menjemput istrinya. Dan tak lama dari itu, datanglah Sora yang segera datang setelah menerima kabar kemalangan tersebut. Oleh karena itu, Sora segera menggendong istrinya yang terluka, kemudian berjalan menuju apartemen mereka di tengah malam yang sepi. Tentu saja, ketika melihat hal tersebut, Yui dan para penonton channel ini menjadi sangat salting dengan hal yang Sora lakukan. Hingga ketika sampai di rumah, Sora kembali membuat jus mangga kepada istrinya, berharap hal itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada. Tapi ketika Sora pengen tidur di malam hari, Sora tiba-tiba merasa lapar setelah menonton iklan kari beberapa menit yang lalu. Akhirnya pada malam hari, Sora kembali bangun lalu pergi membuatkan hidangan sederhana agar bisa menghilangkan rasa lapar mereka pada malam hari. Tak hanya itu, dia juga membuatkan koktail dengan campuran Sprite hangat yang seketika membuat Chisato menjadi sangat bahagia. 幸せ。Dan dari kehidupan Sora yang sederhana, kita pun bisa belajar jika kebahagiaan tidak perlu dibayar dengan hal yang mahal. Karena asalkan ada istri dan skill masak yang hebat, Sora sudah bisa menciptakan rumah tangga kecil yang sangat harmonis dan bikin salting. Akan tetapi, setelah pulang bekerja pada keesokan harinya, Chisato yang sedang capek memutuskan untuk rehat dari koktail pada malam hari. Apalagi dalam beberapa hari berikutnya, Chisato akan mengumpulkan berkas yang sangat banyak dari setiap pekerjaannya. Bahkan karena pekerjaan yang semakin banyak, jadwal makan dari Chisato menjadi terganggu, yang seketika membuat Chisato menjadi sangat lemas. Dan tentunya, ketika melihat istri tercinta yang bekerja keras, Sora yang merasa kasihan memutuskan untuk memberikan support dengan cara menyiapkan jus agar bisa menunjang pekerjaan istrinya. Hingga pada malam hari, Sora pun seketika merasa bahagia karena jus yang telah dia berikan ternyata membantu Chisato menuntaskan pekerjaannya. いつもお疲れ様。Dan siapa sangka, berkat perjuangan yang telah dia berikan kemarin, berhasil membuat Chisato mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa. Oleh karena itu, Yui pun segera mengajak Chisato makan malam di luar untuk merayakan keberhasilan dari rivalnya tersebut. Dan saat kembali di rumah, Sora segera memberikan apresiasi kepada Chisato atas kenaikan pangkat yang telah dia dapatkan. Tak lupa, Chisato juga berterima kasih kepada Sora lantaran berkat support yang Sora berikan selama ini, Chisato berhasil mendapatkan pangkat menjadi manajer pada pekerjaannya. Lalu karena sang istri mengambil cuti 2 hari untuk beristirahat, Sora dan Chisato pun memutuskan untuk menonton film horor pada hari Kamis. Namun ketika sedang fokus dengan cerita itu, secara tiba-tiba, Chisato malah mengajak Sora berpelukan karena Chisato adalah gadis yang sangat takut dengan hantu. Jadi untuk menghilangkan rasa takutnya, Sora segera pergi mengambil secangkir koktail agar bisa meredakan perasaan takut Chisato.
Dan tentu saja, ketika melihat sang istri yang sedang cemas, Sora yang peduli segera mengelus kepala Chisato dan menenangkannya. Akan tetapi, karena Chisato semakin terbawa suasana, Chisato pun malah mendorong Sora dan mengajak Sora berskibidi di tengah film yang sedang berlangsung. そこにいるのは誰だ。ほらこは Dan siapa sangka, akibat goyangan Chisato kemarin, Sora malah jatuh sakit lantaran gerakan Chisato yang terlalu berat. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, kota mereka sedang terkena hujan yang sangat deras. Oleh karena itu, Chisato yang khawatir kepada suaminya segera menyuruh Sora beristirahat, sementara dia akan menyiapkan bubur kepada Sora. Tapi sialnya, karena Chisato hanyalah pekerja kantoran biasa, Chisato tidak bisa membuat sup yang baik dan malah menghabiskan persediaan mereka di kulkas. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Chisato hanya bisa membuat telur kopiok kepada Sora agar menunjang Sora dalam masa pemulihan. Akan tetapi, ketika Sora merasakan masakan itu, dia pun gak menyangka kalau Chisato bisa membuat telur kopiok yang nikmat. Dan saat mendengar pujian Sora, Chisato pun menjadi sangat salting dan segera bersembunyi di bawah selimut. Lalu sebagai rasa terima kasih, ketika Chisato akan pergi bekerja pada pagi hari, Sora segera memberikan pelukan kepada istrinya karena telah merawat Sora dari demam kemarin. Tapi ketika merasakan pelukan tersebut, entah kenapa, Chisato malah menjadi lega dan merasa lebih segar dari biasanya. Oleh karena itu, Chisato pun segera mengajak Yui berpelukan di kantor agar Yui merasakan manfaat yang sama dari pelukan itu. Bahkan ketika pulang di rumah, Yui segera mengajak pasangannya berpelukan agar bisa menghilangkan rasa capek mereka selama ini. Hingga saat kembali di rumah, dia segera berterima kasih kepada Sora karena berkat pelukan yang Sora berikan di pagi hari, Chisato bisa menuntaskan pekerjaan dengan semakin cepat dari biasanya. Namun lantaran selama ini Chisato sering bekerja keras, Sora yang merasa khawatir kepada istrinya memutuskan untuk menyiapkan air hangat kepada sang istri. Dan Chisato juga meminta maaf kepada Sora lantaran selama ini dia sering sibuk dan sering meninggalkan Sora sendirian di rumah. Tapi pada suatu hari, saat Chisato pulang bekerja seperti biasa, dia pun menjadi sangat terkejut karena Sora telah menghilang dari rumah. Dan karena hal itu, Chisato pun mulai mengira jika Sora mungkin telah pergi dan meninggalkan dirinya. Yang tanpa dia sadari kalau pada hari itu ternyata adalah hari April Mop sedunia. Namun meskipun Sora hanya bercanda, Chisato yang terlanjur marah masih merasa kesal dengan candaan yang Sora berikan. Oleh karena itu, Sora segera menawarkan koktail hangat kepada Chisato, berharap jika Chisato bisa memaafkan perbuatan Sora. Bahkan agar bisa dimaafkan, Sora segera memberikan alusan hangat kepada Chisato, yang tentu saja membuat Chisato menjadi baper dan salting kepada Sora. Dan karena selama ini Chisato telah mendapatkan kenaikan pangkat, kedua rekannya pun memutuskan untuk merayakan hal itu pada bar paling terkenal di kota mereka. Akan tetapi, ketika sampai pada bar tersebut, Chisato pun menjadi sangat terkejut karena Sora ternyata sedang menjadi bartender pada bar itu. Dan Sora pun menjelaskan bahwa saat ini dia telah dipanggil kembali pada bar itu untuk merayakan kenaikan pangkat dari istrinya. Dan setelah itu, kita pun akan melihat awal pertemuan Chisato dan Sora, di mana pada beberapa tahun yang lalu, Chisato hanyalah pekerja yang ceroboh dan sering gagal pada pekerjaannya. Tapi di suatu hari, ketika dia sedang berteduh dari hujan pada sore hari, ada seorang bartender baik hati yang merasa kasihan kepada Chisato. Kemudian dia segera mengajak Chisato masuk dan menawarkan secangkir koktail hangat kepada Chisato. Ya, siapa tahu hal itu bisa menghilangkan masalah Chisato yang saat ini sedang membuat Chisato merasa lesu. Dan benar saja, ketika merasakan hal itu, Chisato pun menjadi kembali segar dan bisa melupakan sedikit masalah yang terjadi pada kantor. Namun sialnya, karena kebanyakan minum di malam itu, Chisato pun malah kebablasan sampai harus pulang pada pagi hari. Tapi nggak disangka-sangka, setelah pertemuan singkat mereka pada malam itu, Sora dan Chisato justru menjadi pasutri yang sangat harmonis di keluarga kecil mereka. Hingga setelah pesta selesai, Sora yang sudah ngantuk segera mengajak istrinya untuk pulang pada malam itu. Dan singkat cerita, setelah musim panas telah tiba, Sora yang bosan dengan koktail selama ini memutuskan untuk meracik hal yang baru kepada mereka. Di mana pada malam itu, Sora pengen membuat jus nanas yang pernah dia berikan kepada Chisato saat mereka pertama kali bertemu. Tentunya, hal itu pun membuat Chisato menjadi gembira, seakan lagi bernostalgia dengan masa lalu mereka.
Tak lupa, Sora juga menyiapkan hidangan mewah yang sangat pas dinikmati setelah bekerja. Bahkan setiap tegukan dari jus nanas yang Sora berikan, membuat Chisato kembali teringat dengan kenangan mereka selama ini. Dimulai dari momen Skibidi pertama sampai kenaikan pangkat yang luar biasa. Oke, jadi itulah cerita dari anime Osaki wa Fufu. Dan sayangnya, karena anime ini punya cerita yang singkat banget, makanya gue cuma bisa bikin sampai 10 menit aja. By the way, jangan lupa subscribe channel ini, karena pada hari libur nanti, gue bakalan fokus upload secepat mungkin.